Tapi ya teman-teman, shalom, puji nama Tuhan. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, kita masih bisa berjumpa ya di sore hari yang indah ini, hari yang menyenangkan, hari yang membuat hati kita terasa seperti ada cerah di sana ya. Artinya ada sukacita. Dan teman-teman, saya kali ini ingin mengangkat satu topik yang sangat menarik buat kita kaji, karena ini ada unsur-unsur lucu-lucuan sedikit ya, ada unsur ngeprank sedikit teman-teman ya, terkait dengan ada seorang politisi ya, yang bernama Ferdinand Hutahian, politisi dari dulu yang saya tahu dia di Demokrat ya. Cuman karena saya lebih suka waktu di Pileg dulu saya lebih suka dari partai lain, sehingga saya tidak memilih Ferdinand Hutahian ini ya. Dan saya juga melihat bahwa banyak kandidat lain yang lebih baik daripada Ferdinand Hutahian ya. Tetapi hari ini dia buat gebrakan yang sangat besar sehingga namanya menjadi trending topik di media sosial manapun teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi menarik karena apa yang dia lakukan pada hari ini sebetulnya bukan hari ini ya. Kemarin dia nge-prank teman-teman ya. Dia nge-prank kepada para sumbu pendek, para muslim yang sedikit-sedikit lapor polisi ya. Mereka muslim-muslim yang suka sekali menghina atau menghujat orang lain, tetapi mereka tidak suka untuk mereka sendiri dihina atau dihujat. Mereka yang suka menghina atau menghujat agama lain, tetapi mereka sendiri tidak suka apabila agama mereka dihina. Ya. Dan kali ini dia benar-benar smart ya. Dengan saya bisa bilang dia punya enggak, kalau itu bahwa itu yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahian ini hanyalah sebuah prank gitu, permainan gitu ya. Nah teman-teman, oh suara saya hilang ya, aduh mohon maaf ya. Tes tes tes, ada kok suaranya, masih hilang nggak? Tes tes tes, tolong di feedback teman-teman. Ya ampun, suaraku hilang. Tes tes, tapi di sini ada loh teman-teman. Suara saya masih hilang. Terdengar nggak kira-kira teman-teman? Tes. Terima kasih ya teman-teman. Ya, saya mau menyampaikan bahwa Ferdinand Hutahian ini membuktikan bahwa masih banyak sekali mereka, saya nggak bilang kadrun ya. Kalau kadrun memang sudah dan dulu sumbu pendek, tetapi banyak juga yang yang nggak kadrun, tetapi mereka terlalu suka menjelek-jelekan orang lain, suka menganggap bahwa agama dia yang paling benar, orang lain salah. Mereka sendiri terkena prank teman-teman ya. Nah, seperti apa prank yang dibuat oleh Ferdinand? Saya rasa teman-teman udah tahu lah ya, karena hari ini merupakan berita yang sangat ini ya, trending topic seperti itu ya. Nah, Ferdinand Hutahian mengatakan seperti ini teman-teman ya, dalam penjelasan dia ketika orang-orang itu tiba-tiba semua pada naik tensi ya, naik darah karena apa yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahian ini. Dia dengan santainya menjawab seperti ini teman-teman. Jadi ini kemarin atau beberapa hari lalu dia buat tweetan di Twitter dia, kalau tidak salah di Twitter. Dia katakan seperti ini, kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah
harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu. Dan Allahku tak perlu dibela. Nah, orang ini baca ini, langsung dia merasa bahwa, ini pasti ke saya. Nggak benar ini katanya. Padahal mereka sendiri yang selalu mengatakan, bahkan Tuhan kita, Allah kita, yakni Yesus yang sudah mati di kayu salib, mereka katakan di salib Tuhan Yesus ada jin kafir. Kita sendiri sudah mengatakan bahwa itu tidak bagus, tetapi masih saja diulang-ulang. Bahkan pengikut-pengikutnya selalu menghina kita. Tetapi ketika Ferdinand Huta-Heian hanya menulis ini, itu pun kata Ferdinand Huta-Heian, dia tidak menulis untuk mereka. Allahmu itu kan bisa aja Allah orang lain. Bisa saja itu Allahku sendiri. Ya. Nah, Ferdinand Huta-Heian sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Karena dia sedang galau, dia sedang punya masalah, sehingga dia bicara dengan dirinya sendiri. Kadang kan kita seperti itu. Ya. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Contohnya ini saya tunjukin. Nah, ibaratnya seperti ini ya. Jadi ini Ferdinand Huta-Heian yang sadar ya sebelah kanan, ya Ferdinand aktual, dan yang sebelah kiri itu adalah Ferdinand imajiner. Orang kalau sedang galau, orang sedang punya masalah, kadang diri kita ini di dalam pikiran kita terbelah, entah terbelah 2, terbelah 3, terbelah 4, terbelah 10. Ya. Nah, pengakuan Ferdinand Huta-Heian bahwa dia sedang galau. Di pikiran itu sedang bercabang-cabang. Jadi, pada saat itu ada Ferdinand yang dirinya sendiri yang asli, aktual, dengan Ferdinand yang imajiner. Jadi, apa yang dia tulis di Twitter ini adalah dialog antara dia dengan dirinya yang imajiner. Paham ya teman-teman ya? Kalau teman-teman suka baca buku politik apa semua, ada kadang disebut gini, dialog dengan Soekarno imajiner gitu ya. Seakan-akan kita lagi berbicara dengan Pak Presiden pertama Soekarno. Padahal dia sudah mati kan. Tetapi karena itu adalah bahasa politik, ya, itu dia katakan bahwa saya berdialog dengan Presiden Soekarno imajiner. Judul artikelnya seperti itu, dialog dengan Soekarno imajiner. Kemudian orang itu mengungkapkan unek-uneknya kepada Presiden Soekarno. Ya namanya juga politik, sah-sah saja. Ya, dia mau anggap seperti itu. Apalagi seorang politikus seperti Ferdinand ini sedang galau dan sedang punya banyak masalah. Sehingga dia terpikirkan seperti itu. Paham ya? Jadi Ferdinand yang aktual sedang berbicara dengan Ferdinand imajiner. Hei Ferdinand imajiner, kasihan sekali Allahmu. Ternyata lemah Allahmu, harus dibela. Ya sah-sah aja, ini politikus loh. Dia bicara dengan Ferdinand imajiner. Dia gak bilang, hei Ferdinand imajiner, ada aula dalam kurung SWT, yang mana memiliki Nabi SAW, dia gak ngomong begitu. Dia bilang, kasihan sekali kau Ferdinand imajiner. Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Ya, kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Nah, ini kan Ferdinand aktual. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Ini bahasa politikus teman-teman. Kalian jangan dulu naik tensi. Makanya Ferdinand bilang, kok nggak tabayun sih kalian? Selalu ngomong tabayun, kok nggak tabayun? Seperti itu ya. Jadi dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Kok kalian sensi? Kok sensi ya? Betul ya sensi ya? Iya ya kan orang bilang kok kalian sensi? Ya, kok kalian malah yang tersinggung? Saya lagi bicara dengan diri saya sendiri, saya ngomong di Twitter saya sendiri, kok kalian tersinggung gitu? Ya, jadi dia ngomong gitu. Terus bisa aja kan Ferdinand imajiner balas jawab, iya sih, masih bisa ganti aula nggak? Kan dia lagi ngomong berdua, suka-suka mereka dong, gitu kan? Jadi kan Ferdinand imajiner balas gini, iya sih, masih bisa ganti aula nggak sih? Nah, kan gitu, ya. Jadi ini bukan ngomong dengan kalian, Slim,
Bukan ngomong dengan kalian, Dul. Ini adalah ngomong dia dengan diri dia sendiri, Dul. Kok si Dul yang kebakaran jenggot gitu? Ya, jadi kalian teriak, Ferdinand, kamu harus masuk penjara. Pak polisi tangkap Ferdinand. Percuma kalian mau teriak begitu. Ya, kalaupun Pak Ferdinand kalaupun Ferdinand Huta-Heian ditangkap polisi, dia bisa jelasin begini. Ada nggak saya tulis di situ, saya ngomong dengan aulanya si Abdul Amburadul? Ada nggak? Nggak ada. Saya nggak ngomong dengan Abdul Amburadul. Saya lagi ngomong dengan Ferdinand Imajiner. Nah, kalau dia ngomong begitu ke Pak polisi, hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada Ferdinand aktualnya ini kalau dia sedang ngomong dengan Ferdinand Imajiner? Makanya tabayun dulu, bertanya dulu kepada Ferdinand seperti itu. Ya, jadi sebenarnya Ferdinand mengatakan bahwa yang dia ngomong ini bukan ngomong sama Abdul, ya Abdul Amburadul, gitu. Dia sedang ngomong dengan Ferdinand Imajiner, ya. Nah ini baru namanya politikus, ya berani dia ditembak atau dia jadi sasaran, dia bisa berkelit. Itulah politikus, teman-teman. Jempol buat Ferdinand, ya. Saya katakan jempol buat Ferdinand. Walaupun pemilihan legislatif lalu saya nggak pilih Ferdinand, saya mau katakan mantap lah ya. Nanti pemilihan legislatif berikut kujeblos kau lah, pasti kujeblos kau lah ya, karena memang kau betul-betul politikus. Kamu berani berbicara ketika kamu tersudut atau disudutkan, kamu tahu cara untuk keluar dari orang yang menyudutkan kamu. Itu baru politikus sejati. Ya, kalau saya nggak pilih kamu waktu lalu, karena ada lain yang menurut aku lebih baik, tapi kalau saya melihat kamu ini sekarang adalah politikus sejati. Ya, karena kamu punya otak. Ya seperti itu ya. Oke ya teman-teman, saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Makanya saya mau peringatkan juga pada Abdul Amburadul, janganlah sedikit-sedikit lapor polisi, Dul. Zaman gini kalian harus siap dicubit kalau kamu mau cubit orang. Jangan berani mencubit orang, kalian nggak siap dicubit. Ya, kalian berani untuk menghujat orang, kalian harus siap untuk dihujat. Kan saya berkali-kali katakan bahwa Allahmu sudah mengingatkan melalui QS surat Al-An'am ayat 108, janganlah kalian menghujat, janganlah kalian menghina, ya, janganlah kalian menjelek-jelekan sesembahan orang lain. Karena ketika kalian menghujat, menghina, menjelek-jelekan sesembahan orang lain, apabila mereka berbalik untuk menghina Allahmu, kalian, kata Allah, mereka bisa saja berbalik menghina Allahmu, bahkan di luar batas-batas kemanusiaan, di luar batas-batas pengetahuan. Nah itu yang Allah katakan, seperti itu. Ya. Dan kalau kalian sudah siap untuk menghujat, kalian siap menerima hujatan. Kalau kalian siap menghujat Allah orang lain, kalian harus siap kalau Allahmu dihujat. Itu kata surat Al-An'am ayat 108. Kecuali kalian sudah nggak percaya lagi Al-Quran. Ya, kata Rudi Yohanes, jangan-jangan cuma saya yang percaya sama Al-Quran itu, bahwa itu benar tertulis seperti itu. Nah, kalau kalian sudah nggak percaya, berarti kalian nggak tahu lagi Al-An'am 108 seperti itu. Ya, oke teman-teman, Lae, saya bilang salut buat Lae. Mantap Lae. Pemilu legislatif berikut kujoblos kau Lae. Kau adalah politikus sejati. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kebaikan. Haleluya. Amin.